Halo semua, perkenalkan saya Meni Jamu. Di sini saya akan menjelaskan tentang triase dan cara melakukan pembedaian. Triase adalah tindakan untuk mengelompokkan penderita berdasar pada beratnya cedera atau penyakit yang diprioritaskan berdasar ada tidaknya gangguan atau tingkat gawat daruratan pada airway, breathing, dan circulation. Tindakan triase dilakukan apabila korban atau pasien lebih dari satu orang atau jumlah penolong atau petugas lebih sedikit daripada jumlah korban atau pasien, atau dilakukan pada penderita tunggal untuk menentukan diagnosis. Tujuan prosedur ini bertujuan memilih atau menggolongkan semua pasien yang datang ke unit ruang tindakan dan menetapkan prioritas penanganan. Untuk menentukan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatannya, merah, pasien gawat darurat yang menjadi prioritas utama dalam pelayanan, di mana pasien tersebut mengalami penurunan kesadaran, perlu diresusitasi, dan jika pasien tidak segera ditolong, maka mungkin saja akan kehilangan nyawanya. Contoh pasien yang masuk kategori warna merah, pasien yang kena serangan jantung, stroke, cedera kepala berat, kejang, hingga tidak sadarkan diri. Warna garis kuning untuk pasien gawat darurat tapi tidak gawat, di mana pelayanannya ini bisa ditunda. Artinya pasien membutuhkan pertolongan segera, tapi tingkat kesakitannya ada standarnya. Tingkat kesakitannya itu sedang, tidak dalam kondisi kritis, dalam kondisi yang normal. Pasien masuk kategori kuning ini segera ditangani. Tapi kalau ada pasien kritis lainnya, pasien kuning ini ditahan dulu. Yang diutamakan yaitu pasien yang warna merah. Warna garis hijau untuk pasien yang tidak gawat dan tidak darurat. Pasien sakit tapi masih bisa jalan kaki, masih bisa ngobrol. Gejalanya infeksi virus, bakteri, dan demam. Pasien corona termasuk dalam kategori warna garis hijau. Warna garis hitam, pasien yang sudah meninggal dunia. Pembedaian adalah berbagai tindakan dan upaya untuk menghindari pergerakan, untuk melindungi serta menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Hal ini penting dilakukan sebelum ahli, dokter, atau paramedis dapat membantu Anda. Pembedaian bertujuan untuk mencegah pergerakan atau pergeseran dari tulang yang patah, mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Sekarang saya akan melakukan pembedaian. Pembedaian biasa dilakukan pada orang yang dicurigai. Faktor prinsip pembedaian adalah melewati dua sisi dan dua senti. Sebelum melakukan pembedaian, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu bagian yang dicurigai. Adanya faktor apakah pada bagian tersebut ada kotoran atau pendarahan. Apabila ada kotoran, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Dan apabila ada perdarahan, kita harus menghentikan. Setelah itu, kita harus mengetahui apakah faktor yang terjadi merupakan faktor yang terbuka atau faktor yang tertutup. Dan yang terakhir, kita harus menyesuaikan ukuran bidai pada bagian yang mencurigai faktor. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pembedaian ada dua. Yang pertama ada bidai biasa yang terbuat dari kayu ataupun bidai yang sudah jadi seperti ini. Dengan ukuran bidai telah disesuaikan dengan bagian yang mencurigai terjadinya faktor. Yang kedua ada kain pengikat, adalah alat yang berfungsi untuk mengikat. Sekarang saya akan memulaikan pembedaian. Pertama-tama saya akan memasukkan kain terlebih dahulu secara perlahan. Diletakkan melalui dua persediaan. Saya akan pasangkan bidai. Yang pertama, bidai di bagian bawah terlebih dahulu. Saya akan memasukkan bidai secara perlahan. Setelah itu, saya memasangkan bidai pada lengan bagian atas. Setelah itu, saya mengikatnya tapi tidak terlalu kuat. Dan yang terakhir, saya akan memperkuat ikatan kain mulai dari bawah ke atas dan merapikan ikatan kain tersebut.
diraba atau tidak. Itulah penjelasan singkat mengenai triase dan pembedaian. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.